The beauty of wakaf, di mana keindahan wakaf, ya. The beauty, ini bahasanya the beauty, ya, keindahan, keelokan, kecantikan daripada wakaf. Pertama, wakaf itu membahagiakan. Ini penelitian ini hasil research dari seorang yang bernama Profesor Dr. Ikrar Taruna, seorang guru besar ilmu neuroscience yang mengajar di Amerika. Profesor Ikrar ini orang Bugis, orang Sulawesi. Ketemu sama saya satu panelis di Trisakti 2009 dalam acara pembentukan Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional, I4. Ya, jadi beliau datang dari Amerika, saya datang dari Pakistan. Ya. Nah, jadi kita ber-18 itu mendirikan I4 itu, dan ilmu sosial hanya 4 orang. Ya, saya Islam Economics, ya, dan kawan saya dari Bahrain 1, dari Malaysia, sama dari Australia 1. 4 orang yang ilmu sains, yang lainnya ilmu eksakta semua, ilmu sosial, yang lainnya ilmu eksakta semua. Ada yang ahli kanker, ya, ada yang ahli, macam-macam. Nah, termasuk beliau nih, ahli neuroscience. Apa kata beliau? Orang yang berderma, orang yang bersedekah untuk akhirat dengan niat ibadah, ini ya, niat ini, faktor niat, itu akan bahagia. Kenapa? Karena otaknya melepaskan hormon serotonin, hormon yang bertanggung jawab memicu emosi bahagia. Jadi Pak, niat itu kerja otak sebenarnya. Beda Pak, kita beramal ikhlas dengan beramal tidak ikhlas. Otaknya nggak melepas hormon itu. Makanya kalau orang itu beramal dengan ikhlas, bahagia selalu. Kenapa? Otaknya melepas hormon itu. Begitu saya baca ini hasil penelitian, Masya Allah, terjawab satu persatu itu. Taruna mengungkapkan perasaan bermakna atau meaningful terjadi ketika jumlah konsentrasi hormon oksitosin, ini saya nggak ngerti nih ilmunya ya. Kita baca saja. Hormon oksitosin, endorfin, serotonin, epinefrin, dan dopamin terpacu di otak seseorang, khususnya pada bagian belakang posterior kelenjar pituitari. Saya kutip dari Republika Agustus 2018. Jadi begitu banyak hormon yang dilepas, dan hormon itu semuanya pemicu kebahagiaan Pak. Ya, nih coba kalau kita lihat otak manusia ini ya, ini habis ini kita akan mengatakan Allahu Akbar. Otak manusia itu Pak, besarnya itu hanya 1350 cc. 2 kepal apa 3 kepal kita lah, otak kita ini. Tetapi isinya Pak 100 juta sel saraf. Allahu Akbar. Siapa yang menciptakan ini? Otak yang mengatur semua gerakan, perilaku, ya, pemikiran. Makanya kalau orang kena stroke jadi otak Pak, kadang-kadang bisa lupa ingatan, bisa nggak tahu lagi siapa. Kadang-kadang dia nggak tahu istrinya. 100 juta sel di situ. Ya. Nah, ternyata wakaf itu menyehatkan otak. Ya. Jika otak sehat, jantung sehat, tekanan darah sehat, badan sehat, pikiran sehat, semuanya sehat. Tapi jika otak sakit, semuanya sakit. Ya, insyaallah. Jadi apa? Jadi antara bahagia dengan berbagi itu, kalau kata Pak Budi, memiliki korelasi yang sangat kuat. Nah, ya, korelasi. Setelah itu regresi. Ya. Korelasi Pak. Jadi Profesor Taruna mengatakan, tidak hanya berbagi uang yang buat orang bahagia. Ya kita bahagia. Saya dulu ketika anak-anak lebaran datang ke rumah orang kasih uang, senang banget gitu. Ya. Tapi tidak hanya berbagi uang, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, bahkan berbagi senyum pun itu akan memiliki dampak emosi seperti yang dihasilkan saat orang bersedekah. Makanya Pak, enggak punya uang, enggak punya ilmu, enggak punya apa, senyum aja sedekahnya. Ya, jangan ketemu orang cemberut terus, stres dirinya. Udahlah hidup cuma sekali. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Bahagia itu sederhana.
Kadang-kadang kita terlalu rumit memaknai bahagia. Terlalu banyak variabelnya. Kita masukin lagi variabel X, variabel Z, variabel apa segala macam. Sehingga pening kita. Ternyata bahagia itu sederhana. Dengan cara apa? Berbagi, Pak. Asal tidak berbagi suami. Berbagi. Berbagi harta lewat zakat, infak, sedekah, wakaf. Berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Bahagia, Pak. Apalagi kita didik ya, orang kita ajari, dia sukses. Oh, bahagia sekali. Oh, Masya Allah, dia sukses sekarang. Berkat ilmu yang saya ajarkan. Masya Allah. Ya, jadi pertanyaannya, mau sehat dan bahagia? Jawab nanti di rumah.